Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurika Oktaviani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 kurikulum 2013. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu Romawi 1. Jodohkan pernyataan lajur kiri dengan jawaban pada lajur kanan dengan cara memberi garis seperti pada contoh. Nah, contohnya adalah soal nomor 1. Nabi SAW adalah utusan, jawabannya utusan Allah. Nah, soal nomor 2. Sikap terpuji Nabi Ishak alaihissalam adalah, apakah sikap terpuji Nabi Ishak diantaranya ini? Jawabannya adalah hidup damai, ya. Jadi sikap terpuji, salah satu sikap terpuji Nabi Ishak itu Nabi Ishak suka hidup damai. Nah, soal nomor 3. Al-Asr artinya, apa arti dari Al-Asr? Jawabannya adalah masa atau waktu. Jawabannya masa atau waktu. Soal nomor 4. Keteladanan Nabi Yakub. Apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Yakub? Jawabannya adalah kasih sayang. Nabi Yakub ini sangat menyayangi keluarganya. Soal nomor 5. Hukum melaksanakan sholat. Apa hukumnya bagi umat Islam melaksanakan sholat? Yaitu wajib. Hukum melaksanakan sholat bagi umat Islam adalah wajib. Soal nomor 6. Allah Maha Suci. Apakah Allah Maha Suci di dalam Asmaul Husnanya disebut apa? Yaitu disebut Al-Quddus. Oke, Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Nah, selanjutnya kita beralih kepada latihan soal Romawi 2. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang tersedia. Soal nomor 7. Sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Pembohong, B. Penakut, C. Berani. Sikap Nabi Soleh adalah sangat pemberani. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Dibakar tidak hangus, B. Unta yang keluar dari batu, C. Dapat berbicara dengan binatang. Jawabannya adalah unta yang keluar dari batu. Nah, ini mukjizat Nabi Soleh. Kalau dibakar tidak hangus, itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Dapat berbicara dengan binatang adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Soal nomor 9. Jika ada pelajaran yang belum kita pahami, maka kita harus A. Bertanya, B. Berteriak, C. Menangis. Kita harus apa? Harus bertanya. Kepada siapa? Bisa kepada Bapak Ibu Guru, bisa juga kepada orang tua atau kakak kalian. Soal nomor 10. Surat Al-Asr terdiri dari A. 1 ayat, B. 2 ayat, C. 3 ayat. Ada berapa surat Al-Asr? Wal Asr. Nah, surat itu ada 3 ayat. Jawabannya adalah C. 3 ayat. Soal nomor 11. Orang yang melalaikan waktunya adalah orang yang A. Beruntung, B. Bahagia, C. Merugi. Jawabannya adalah merugi. Ini ada di Quran surat Al-Asr. Orang yang lalai terhadap waktunya ialah orang yang merugi. Soal nomor 12. Salah satu sikap disiplin adalah A. Terlambat datang ke sekolah, B. Bermain ketika pelajaran berlangsung, C. Melaksanakan sholat pada awal waktu. Jawabannya adalah C. Melaksanakan sholat pada awal waktu, karena yang di sini yang ditanyakan adalah sikap disiplin. Terlambat datang ke sekolah bukan termasuk sikap
disiplin ya. Bermain ketika pelajaran juga bukan termasuk contoh sikap disiplin. Soal nomor 13. Azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang ingkar berupa A. Badai, B. Banjir, C. Gempa bumi. Jawabannya adalah kepada siapa kaum Nabi Lut? Yaitu kaum Sodom. Jawabannya adalah gempa bumi dan hujan batu. Soal nomor 14. Nabi Lut mengajak kepada umatnya meninggalkan A. Maksiat, B. Kebaikan, C. Kedisiplinan. Jawabannya adalah A. Maksiat. Soal nomor 15. Kepada orang yang lebih tua, kita harus A. Berlaku kasar, B. Menghormati, C. Membenci. Jawabannya adalah menghormati. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Soal nomor 16. Memuji kesucian Allah dengan mengucapkan A. Alhamdulillah, B. Astaghfirullah, C. Subhanallah. Jawabannya adalah C. Subhanallah. Maha suci Allah. Nomor 17. Agar kelas menjadi bersih, sampah harus dibuang di A. Tempat sampah, B. Bawah meja, C. Bawah kursi. Jawabannya adalah A. Tempat sampah. Soal nomor 18. Maksud dari Allah Maha Suci adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari segala kekurangan, B. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih. Artinya adalah A. Allah bersih dari segala kekurangan, sedangkan kita sebagai manusia, kita ini penuh dengan kekurangan. Contohnya adalah kita masih sering marah, kita masih sering jengkel kepada teman. Nah, itu adalah kekurangan manusia. Tapi Allah ini adalah sifat zat yang sangat sempurna. Jadi Allah Maha Suci, bersih dari segala kekurangan. Soal nomor 19. Jika teman berbuat salah kepada kita, maka harus kita A. Jauhi, B. Benci, C. Maafkan. Harus kita maafkan. C jawabannya ya. Kemudian soal nomor 20, kita harus bersikap kasih sayang kepada A. Keluarga saja, B. Semua makhluk, C. Teman terdekat saja. Jawabannya adalah B. Kepada semua makhluk, termasuk kepada hewan, kepada tumbuhan. Soal nomor 21, sholat wajib dilaksanakan sehari semalam sebanyak A. 3 kali, B. 5 kali, C. 17 kali. Jawabannya adalah B. 5 kali dengan jumlah rakaat 17 rakaat. Soal nomor 22. Surat Al-Quran yang wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat adalah A. Surat Al-Asr, B. Surat Al-Falaq, C. Surat Al-Fatihah. Jawabannya adalah C. Surat Al-Fatihah. Soal nomor 23. Gambar di samping gerakan sholat seperti pada gambar disebut itu adalah gambar apa? A. Ruku, B. I'tidal, C. Sujud. Jawabannya adalah ruku. A. Ruku ya, itu gambar ruku. Soal nomor 24. Sikap kasih sayang akan menimbulkan A. Banyak musuh, B. Banyak teman, C. Dibenci teman. Jawabannya adalah B. Banyak teman. Soal nomor 25. Asmaul Husna As-Salam artinya A. Allah Maha Pencipta, B. Allah Maha Penyayang, C. Allah Maha Pemberi Keselamatan. Jawabannya adalah C. Allah Maha Pemberi Keselamatan. Soal nomor 26. Nabi Ishak alaihissalam menyelesaikan segala permasalahan dengan cara A. Perdamaian, B. Peperangan, C. Permusuhan. Jawabannya adalah A. Perdamaian. Ingat ya, salah satu keteladanan Nabi Ishak itu adalah bersikap damai. Sedangkan Nabi Yakub itu penuh dengan kasih sayang. Sekarang kita beralih kepada Romawi 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 27.
Innal insana lafi. Jawabannya adalah khusrin. Soal nomor 28. Cara untuk mensucikan lisan adalah dengan tidak berkata kotor, ya. Dengan tidak berkata kotor boleh, dengan tidak berkata dusta juga boleh. Sekarang soal nomor 29. Bertanya diawali dengan mengacungkan tangan. Tangan apa untuk bertanya? Tangan kanan. Jangan gunakan tangan kiri untuk bertanya, ya. Sekarang soal nomor 30. Surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota. Kalau dinamakan surat Makkiyah, maka ia diturun di kota Mekah. Kalau dia turun di Madinah, maka dinamakan dengan surat Madaniyah. Soal nomor 31. Sikap berani yang diteladani dari Nabi Shalih alaihi salam dalam hal sikap berani apa yang kita teladani dari Nabi Shalih? Yaitu dalam hal kebaikan. Jadi sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Shalih adalah sikap berani dalam hal kebaikan, boleh juga dalam hal kebenaran. Soal nomor 32. Menuntut ilmu hukumnya adalah apa hukum menuntut ilmu? Yaitu wajib bagi siapa? Bagi umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti hukumnya juga dengan sholat, yaitu wajib. Nah, sekarang soal nomor 33. Memohon keselamatan kepada Allah dengan cara apa kita memohon keselamatan? Yaitu dengan cara berdoa. Nomor 34. Mensucikan badan dengan cara apa kita mensucikan badan? Yaitu mandi. Sekarang soal nomor 35. Salah satu sikap menyayangi hewan peliharaan adalah bagaimana cara kita menyayangi hewan peliharaan? Yaitu memberi makan. Boleh. Memberi minum juga boleh. Kemudian juga tidak menyakitinya. Menyakiti hewan contohnya menendang, kemudian membuat mainan. Nah, itu bisa menyakiti hewan, ya. Kemudian sekarang soal nomor 36. Salat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Nah, demikian anak-anak latihan soal untuk kelas 2 penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga sukses selalu. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.